Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Jemaah, Rabb yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat serta salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, panutan kami ya Allah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas tentang fikih, yakni dengan menggunakan kitab Al-Wajiz Fikih Sunnah wal Kitabil Ajiz yang dituliskan oleh Syekh Dr. Abdul Adim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke halaman 834, yaitu bab Al-Qadhab, Haddul Qadhab. Ta'rifuhu, pengertian dari qadhab jemaah. Al-qadhafu wa huwa ar-ramyu bizina, yaitu menuduh orang bahwasanya dia berbuat zina. Bi an yakula, dengan ia atau misalnya seorang mengatakan ya zanin, wahai orang yang berzina. Au ghairu dzalika minal alfadil lati yufhamu minha ramyuhu ghairuhu bizina, atau semisalnya perkataan-perkataan yang dia ini mengandung kemungkinan atau difahami bahwa dia telah menuduh orang itu berzina. Contohnya mengatakan kepada orang itu pelacur misalnya, bahwasanya tidak benar dia pelacur, kemudian dikatakan dia pelacur, sebagaimana yang mudah sekali keluar dari mulut orang-orang yang di bagian barat sana jemaah. Lihat ada orang yang dia nggak senang dengan perbuatannya dibilang pelacur, ketemu dengan ini dibilang pelacur, semuanya, maka ini tidak dibolehkan. Karena ini adalah di antara dosa besar disebutkan oleh para ulama. Wa hukmuhu, adapun hukumnya kata beliau di sini, wa huwa minal kabair muharrama. Ini adalah termasuk perbuatan-perbuatan dosa yang besar atau dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adabun alim. Ini hukuman bagi orang-orang yang suka mengatakan orang itu berzina, mengatakan wahai pezina, wahai pelacur dan yang lainnya. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, atau orang yang baik-baik yang beriman mengatakan bahwasanya dia adalah berzina, lu'inu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan melaknat mereka baik di dunia dan di akhirat. Dan laknat ini disebutkan oleh para ulama adalah ad-du'a'u ib'adi anir rahmatillah, yaitu mendoakan orang supaya dia jauh dari rahmat Allah tabaraka wa taala, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Maka enggak boleh seorang mukmin untuk mudah menuduh saudaranya berzina atau mungkin mengatakan perkataan yang semisal dengan hal tersebut. Dan disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan atau beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, maka hendaknya kalian menjauhkan diri kalian dari sab'a. Sab'a itu dari 7 yang membinasakan. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, mana yang 7 tersebut wahai Rasulullah? Qala asyirku billah, ini dosa-dosa yang membinasakan. Yang pertama syirik, yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah. Apa maksudnya syirik ini?
Apakah orang yang memang dia dari kecilnya menyembah misalnya patung seperti agama-agama yang lain itu dikatakan syirik? Kita katakan tidak. Syirik itu adalah antaj'alullaha niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah yang menciptakan engkau ada tandingan selain daripada Allah, atau menjadikan selain daripada Allah, atau menjadikan Allah tandingan selain daripada Dia, sedangkan Ia yang menciptakan kalian. Kemudian yang berikutnya adalah as-sihru, sihir. Enggak boleh, haram hukumnya. Mempelajari ilmu hitam jemaah. Ini gara-gara sering ditolak oleh cewek misalnya, enggak dapat nikah-nikah, pakai pelet, disihir orangnya misalnya. Dan biasanya sihir itu kayak seperti ikatan-ikatan dia, kayak buhul-buhul jemaah. Yang ada di kajian Ustadz kita ada menerangkan hal tersebut, diantara oleh Ustadz Ahmad Zainuddin. Beliau membahas dengan terperinci di sana tentang masalah sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Karena jiwa ini hukumnya adalah haram jemaah, enggak boleh kita membunuh orang lain, menumpahkan darahnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ketika Hajjatul Wada, beliau mengatakan inni haramtu, bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala mengharamkan pada hari ini kehormatan kalian, darah-darah kalian enggak boleh ditumpahkan illa bil haq, kecuali dengan benar. Contohnya orang yang membunuh ya dihukum dengan dibunuh, orang yang mencuri dipotong tangannya dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah wa aklur riba, makan riba. Hati-hati, makan riba itu diantara 7 hal yang membinasakan dan dosa besar. Wa aklu malil yatim, kemudian dia apa di sini? Dia memakan harta anak yatim. Ini yang keempat, memakan harta anak yatim. Keempat apa kelima jemaah? Yang kelima. Kemudian yang keenam adalah wa tawalli yaumaz zahfi, yaitu kabur, lari dari peperangan. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, wal qadful muhsinatil al-ghafilatil mu'minat, ya ini menuduh orang baik-baik itu melakukan apa? Perbuatan zina. Dan barang siapa yang menuduh seorang melakukan perbuatan zina, maka dia didera dengan dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Maka tidak mudah orang mengatakan oh ini berzina, enggak boleh. Bahkan orang yang melihat sendiri jemaah, ketika dia menuduh orang itu berzina harus datangin 4 saksi. Ternyata yang jadi saksi cuma 3 saja. Dia mungkin sama 2 orang, walaupun dia lihat seperti gayung itu masuk ke dalam sumur, benar-benar dilihat, tapi cuma 3 saja. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dicambuk mereka. Dicambuk. Harus datangkan 4 jemaah, harus 4 saksinya. Enggak boleh 3, enggak boleh kurang dari situ. Harus. Apalagi nanti disebutkan ada seorang suami yang dia menuduh istrinya misalnya, maka dia harus mendatangkan 4 saksi. Kalau enggak nanti dia harus proses mula'anah, saling laknat, kemudian dipisahkan dia. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mengabarkan orang yang suka menuduh ini adalah orang-orang yang fasik. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang menuduh wanita berbaik-baik berbuat zina atau laki-laki dituduh berbuat zina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 syuhada saksi, fajliduhum samanina jalda, maka cambuklah mereka 8 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan terima persaksiannya. Mau dia jadi saksi nikah jangan diterima. Mau dia ngelihat mungkin awal Ramadan menghilat hilal, walaupun jelas dilihat hilal itu jangan diterima jemaah. Enggak boleh jadi saksi dia. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka di sini kesimpulannya, pengertian qadzaf itu adalah menuduh orang melakukan zina, maka tidak boleh. Atau mengatakan perkataan yang semisal dengan hal tersebut, mengatakan pelacur dan yang lainnya. Kemudian qadzaf ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara hal-hal yang membinasakan, dan ini adalah dosa besar yang sangat diharamkan. Kemudian Allah menyebutkan hukumannya, bahwasanya orang yang dia menuduh orang berzina
kemudian tidak mendatangkan saksi, maka dia berhak untuk dicambuk sebanyak 80 kali cambukan dan tidak diterima persaksiannya selama-lamanya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang fasik, yang dia kufur kepada Allah Taala karena persaksiannya menuduh orang berzina. Wallahu taala alam bissawab. Jemaah, ini sedikit dengan qadha, dan sisanya kita gunakan untuk tanya jawab sampai setelah zuhur. Fadhil. Mungkin ada pertanyaan? Sekarang kan ada media